Sama seperti misalnya, wah capres Ganjar Pranowo. Padahal belum ada partai yang lolos parliamentary threshold yang mencalonkannya. Tapi tidak apa-apa kita menyebutnya secara sosiologis bahwa dia capres. Tetapi secara yuridis kepemiluan dia belum capres. Ini aja nggak paham nih Ketua Bawaslu ya. Kritik saya terbesar di era pemilu seperti ini, itu yang namanya petugas-petugasnya tuh rame sekali safari diskusi. Sehingga sering dia seperti pengamat. Jadi ketika dia ngomong, maka omongan itu bisa dieksploitasi orang. Harusnya pejabat-pejabat publik seperti KPU, Bawaslu, ya diam aja. Hanya di Indonesia ini saja. Kalau ada masalah pemilu yang ngetop itu bukannya pengamat atau calegnya atau capresnya, tapi penyelenggaranya. Jadi tugas dan fungsi Bawaslu itu adalah kan menjadi pengamat Ketua Bawaslu, tetapi mengeluarkan keputusan atau putusan dalam rangka sengketa ya, keputusan dalam rangka pengawasan. Jadi silahkan mereka mengeluarkan keputusan apapun termasuk peraturan, dan setelah mereka keluarkan ya secara kolektif dan kolegial, maka ketua berperan sebagai juru bicara untuk mensosialisasikannya. Itu yang benar, bukan datang ke kegiatan-kegiatan talk show, debat publik lalu tiba-tiba mengeluarkan personal opinion dan itu dianggap sebagai suara lembaga, padahal lembaga sama sekali belum pernah membicarakannya atau memutuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal menarik ya yang saya amati dari kemarin-kemarin soal Ketua Bawaslu yang agak heran juga. Kenapa kok kayaknya nyinyir kepada Anies Baswedan terus ya, nyindir-nyindir dan lain sebagainya. Padahal dalam konteks Bawaslu saat ini mereka tidak memiliki jangkauan apa-apa terhadap Anies Baswedan. Kalau mereka nyinggung Nasdem silakan. Nasdem sudah menjadi objek pengawasan karena sudah menjadi peserta pemilu. Tapi Anies Baswedan kan enggak. Anies Baswedan orang bebas yang berhak mau ngapain saja. Tapi kok ini disindir-sindir melulu. Kemarin saya baca misalnya Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, nyindir calon presiden yang katanya keliling ngumpulin massa dan lain sebagainya. Padahal nggak boleh ngumpulin massa. Loh, yang nggak boleh itu bilang siapa? Justru yang harus dipersoalkan Bawaslu adalah pejabat-pejabat publik yang melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas publik. Itu pun dia hanya mempermasalahkannya secara etik. Karena juga tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan karena mereka juga belum peserta pemilu. Tetapi yang membedakan adalah biar kita paham tentang good governance ya. Anies itu bukan pejabat publik. Sementara yang lainnya Erick Thohir, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo itu adalah pejabat publik. Sehingga kalau mereka melakukan langkah-langkah yang berbau kampanye misalnya, maka sesungguhnya secara etik mereka tidak pantas melakukan itu karena mereka masih melekat dalam jabatan negara tertentu dan menggunakan fasilitas negara tersebut. Ya acara apapun mereka menggunakan fasilitas negara, kan tidak mungkin mereka tidak diberikan fasilitas penerbangan, hotel, kepegawaian, administrasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus jelas ya bernegara itu. Jangan kemudian yang harusnya disentil tidak disentil, yang kemudian harusnya free bebas karena dia adalah warga negara tiba-tiba disentil. Anies mau menggunakan pesawat pribadi, mau menggunakan apa, itu nggak ada masalah semuanya karena dia belum masuk bidik pengawasan. Tapi kalau dia pejabat publik menggunakan pesawat pribadi misalnya, nah itu kena yang namanya gratifikasi, paham kan? Ya,
Jadi kadang-kadang kita nggak mau paham yang seperti ini ya. Mana yang harus dikritik, mana yang enggak. Jadi kena gratifikasi kalau dia pejabat publik. Tapi kalau dia bukan pejabat publik, nggak ada masalah. Makanya saya ingat betul bagaimana seorang Anas Urbaningrum ketika menjadi ketua DPP Partai Demokrat mengundurkan diri. Karena dengan mengundurkan diri dia tidak terikat dengan etika jabatan publik, termasuk misalnya penerimaan gratifikasi dan lain sebagainya ya. Ya tapi kalau korupsi tetap tindak pidana korupsi kena siapa saja. Tapi kalau kita bicara dalam konteks gratifikasi ya itu hanya untuk pejabat publik saja. Jadi biar paham ya Bawaslu-nya ya. Oke, coba kita bacakan. Oke. Nasdem ke Bawaslu, Anies keliling tak langgar aturan, jangan dengki ya. Kemudian balas Bawaslu, elit Demokrat minta baca pres pejabat aktif diawasi. Ini yang mana yang benar? Coba kita bacakan ya. Bukan karena membela Anies, tetapi sekali lagi yang benar ya yang harus diawasi adalah pejabat publik sesungguhnya. Oke, coba kita bacakan ya. Partai Nasdem merespon sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut ada capres kerap keliling-keliling sebelum masa kampanye. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khairi Gus Coy menyebut safari yang dilakukan Anies Baswedan tak langgar aturan. Lagian juga ngapain Ketua Bawaslu ngomong demikian? Sudah jelas Anies itu bukan objek pengawasan mereka. Dia sebut pula capres. Capres juga belum. Yang namanya capres itu kalau sudah mendaftar baru baca pres. Kemudian setelah ditetapkan sebagai calon presiden barulah capres. Kalau sekarang siapapun merasa dirinya sebagai capres boleh, Refli Harun boleh, saya capres, tapi tidak dalam pengertian hukum. Ya, tidak dalam pengertian hukum pemilu, tetapi dalam pengertian sosiologis saja. Sama seperti misalnya, wah capres Ganjar Pranowo, padahal belum ada partai yang lolos parliamentary threshold yang mencalonkannya. Tapi tidak apa-apa kita menyebutnya secara sosiologis bahwa dia capres, tetapi secara yuridis kepemiluan dia belum capres. Ini aja nggak paham nih Ketua Bawaslu ya. Nasdem beraktivitas atas dasar aturan. Mas Anies keliling, Republik tidak ada aturan yang dilanggar. Bahkan sangat positif untuk edukasi publik bagi warga. Yang baik dan terang benderang jangan dipandang dengan kacamata hitam dan hati kedengkian, kata Gus Coy. Menurut Gus Coy, pandangan Bawaslu soal safari politik perlu dipersepsikan dalam makna yang luas. Gus Coy menyebut semestinya Bawaslu memiliki kecerdasan intelektual. Gus Coy meminta undang-undang yang mengatur tentang pemilu perlu dipahami dengan matang. Dia menilai sosialisasi hanya di internal partai pemahaman yang dangkal. Itu pemahaman undang-undang yang dangkal, sosialisasi hanya di internal partai. Sosialisasi calon pemimpin negara ya ke publik. Kalau nanti sudah ada jadwal kampanye, dinamakan kampanye. Sekarang karena belum waktunya kampanye, ya kita ketemu siapa saja, di mana saja atas nama silaturahim, anjang sana, jumpa publik atau sosialisasi dan lain-lain. Itu tidak ada yang dilanggar. Bawaslu jangan mengada-ada, kata dia. Iya, itu susahnya Bawaslu. Lagian juga ya, kalau nanti berkampanye, bersosialisasi secara eksternal itu setelah November, ya nggak ada gunanya, telat. Justru sekarang saatnya. Loh, nanti orang mengatakan, lah kalau begitu enakan dong Anies dibandingkan capres lainnya. Atau sokol ya capresnya ya dalam tanda kutip. Siapa bilang? Capres lainnya juga melakukan hal yang sama. Mereka juga berkampanye. Prabowo kampanye, Erick Thohir kampanye, kemudian Ganjar Pranowo kampanye. Siapa bilang? Erlangga Hartarto kampanye. Semua kampanye. Hanya mereka tidak berani seterang-terang Anies. Kenapa? Karena mereka masih terikat di jabatan publik. Itu soalnya. Makanya aneh ketika seorang menteri itu tidak dilarang mundur misalnya, tidak disuruh mundur seperti biasanya kalau dia menjadi calon. Kalau dia menjadi calon nanti konflik of interestnya akan tinggi sekali. Kecuali kalau dia incumbent. Kalau incumbent itu adalah fasilitas ya. Nggak mungkin seorang presiden suruh mundur untuk berkampanye misalnya. Tapi seorang menteri karena dia pembantu presiden ya boleh mundur dia. Gus Coy meminta undang-undang yang mengatur tentang pemilu perlu dipahami ya. Sebelumnya Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan adanya aturan sosialisasi terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling saat ini. Kemudian safari politik, kemudian ada mohon maaf nih keliling terus. Lama-lama kan ono opo iki, capres itu doang yang keliling terus, hehehe, kata Bagja dalam diskusi OTW 2024 setahun jelang pemilu.
mata rakyat tertuju ke KPU dan Bawaslu di Arian Hotel Jakarta Pusat. Menurut Bagja, sosialisasi sebelum masa kampanye saat ini hanya boleh dilakukan di internal partai saja. Dia mengimbau parpol untuk tidak melibatkan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Bagja juga mengingatkan tidak boleh ada ajakan publik. Dia menilai ajakan itu sudah termasuk bagian dari kampanye. Oh, sekarang saatnya silakan sosialisasi, tapi mohon jangan ada ajakan. Kalau ajakan sudah kampanye, kenalkan saja, nggak usah diajak. Nanti kalau diajak 28 November ke atas, pilihlah saya. Silahkan, kami mengingat itu kepada partai politik, tutur Bagja. Ini ketua Bawaslu-nya juga nggak paham undang-undang ya. Sekali lagi, yang terikat ya untuk tidak boleh mengkampanyekan diri itu adalah Nasdem. Maksudnya Nasdem mengkampanyekan dirinya, pilihlah Nasdem, itu nggak boleh. Itu jelas curi start kampanye. Tapi kalau Nasdem bilang pilihlah Anies, nggak ada masalah. Kenapa? Ya sekali lagi karena Anies belum calon presiden secara resmi, ya kan? Dia baru bicara tentang ius constituendum, baru ide bagaimana nanti harapan ke depan. Kalau Anies dicalonkan, tolong pilih Anies. Itu baru harapan. Beda kalau sudah ditetapkan sebagai calon, nah itu bukan lagi sebagai harapan tapi sudah kampanye. Kita harus bisa membedakan. Orang Anies belum tentu juga menjadi calon. Nah, kritik saya terbesar di era pemilu seperti ini, itu yang namanya petugas-petugasnya tuh rame sekali safari diskusi. Sehingga sering dia seperti pengamat. Jadi ketika dia ngomong, maka omongan itu bisa dieksploitasi orang. Harusnya pejabat-pejabat publik seperti KPU, Bawaslu, ya diam aja. Bekerja. Kalau dia memang membuat keputusan, nah ketuanya mengeluarkan statement atas keputusan tersebut. Jadi bukan yang namanya personal perception, persepsi pribadi, ya kan? Kalau personal perception ya susah jadinya. Oke, coba kita baca yang lagi. Jadi saya hanya ingin meluruskan cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak pejabat-pejabat publik yang sering nggak bisa menempatkan diri karena terlibat juga sindrom of popularisme, ya. Keinginan untuk populer juga, sama seperti calon. Hanya di Indonesia ini saja. Kalau ada masalah pemilu yang ngetop itu bukannya pengamat atau calegnya atau capresnya, tapi penyelenggaranya. Karena penyelenggaranya tiap hari mondar-mandir termasuk ketua Bawaslu-nya atau anggota Bawaslu-nya di televisi. Kan harusnya tidak begitu. Mereka bukan bagian dari debat. Mereka bagian dari orang yang mensosialisasikan kebijakan atau keputusan. Bukan mereka bagian dari yang namanya public debate. Itu yang harus kita pahami. Masa ketua KPU atau ketua Bawaslu berdebat misalnya dalam talk show dan lain sebagainya. Itu yang dari dulu ingin saya kritik. Tapi mereka menikmati itu sebagai sebagai kemewahan. Public facility yang disediakan oleh publik atas jabatan mereka. Itu soalnya, sehingga mereka ingin tampil semua setiap saat, ya. Apalagi kalau tampil itu mereka juga menerima honor. Waduh, tambah lagi. mereka mendapatkan double penghasilan, ya. Mereka mendapatkan penghasilan dari negara, mendapatkan juga penghasilan dari memenuhi undangan-undangan seperti itu. Itu yang justru secara etik harus kita pertanyakan gitu ya. Oke. Partai Demokrat merespons sindiran Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang menyebut capres itu yang kerap keliling sebelum masa kampanye. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan sejatinya saat ini belum ada sosok yang maju secara resmi sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Nah itu yang masa Ketua Bawaslu nggak paham ini? Pasti paham, tapi ya dia kepleset ya. Kami memiliki pandangan berbeda. Hingga saat ini secara definitif belum ada yang bisa dikatakan sebagai capres karena pendaftaran pasangan capres dan cawapres di KPU baru akan dibuka pada Oktober 2023. Dan penetapan pasangan capres dan cawapres sebagai peserta pemilu pada November mendatang, kata Kamhar kepada wartawan Senin. Kamhar menyebut idealnya masa kampanye capres dan cawapres dapat dilakukan dengan jangka waktu yang panjang. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengenal kandidat yang bakal memimpin Indonesia pada 2024 nanti. Agar rakyat lebih mengenal calon pemimpinnya, tak lagi beli kucing dalam karung yang hanya mengandalkan pencitraan. Namun karena sempitnya masa kampanye pemilu 2024 yang hanya 2 bulanan, maka partai politik dituntut untuk kreatif mensosialisasikan baca presnya, tutur Kamhar. Jadi kita tidak sadar, ya kan, sebenarnya kampanye itu sudah dilakukan, tetapi memang kita nggak bisa mengatakannya sebagai kampanye dalam terminologi undang-undang pemilu. Dan yang paling dahsyat itu kampanye oleh siapa? Oleh lembaga survei.
Lembaga survei itu tiap saat tuh per bulan setiap saat itu mengeluarkan survei yang merupakan bentuk kampanye juga. Kadang-kadang cuman mengadu di antara 3 calon saja, di antara Anies, Ganjar dan Prabowo, yang lainnya enggak. Itu kampanye juga sebenarnya. Tetapi tadi tidak bisa diapa-apakan. Kalau soal survei hanya soal etikanya ya. Kamhar menilai tak masalah bila partai politik melakukan safari dengan mengajak bakal calon presidennya. Kamhar menyebut yang jadi masalah adalah bila baca pres yang merupakan pejabat negara memanfaatkan fasilitas negara untuk kampanye. This is the point. Jadi tak masalah jika partai politik membuat kegiatan yang mengajak dan memperkenalkan baca presnya kepada kader, konstituen maupun ke publik secara umum, ungkap Kamhar. Akan berpotensi menjadi masalah jika baca presnya adalah pejabat negara yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan fasilitas jabatan. Apalagi hampir bisa dipastikan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara akan terganggu imbuhnya. Ya, seperti misalnya Presiden Jokowi berkampanye ya kepada Yusril, kepada Prabowo, kepada siapapun. Nah, itu yang nggak boleh seharusnya. Tapi sekali lagi dalam konteks ini yang disasar adalah pejabat publiknya ya, dan itu kalau kita bicara pejabat publik itu urusannya dengan KPK, yaitu dalam hal good governance dan clean government. Bawaslu bagaimana? Boleh Bawaslu menghimbau sesama pejabat publik atau lembaga negara. Tapi sekali lagi mereka tidak bisa menghukumnya karena bukan peserta pemilu ya, belum peserta pemilu. Kamhar menyarankan agar Bawaslu menyoroti figur-figur yang namanya masuk bursa capres dan cawapres yang saat ini aktif menjabat. Dia berharap tak ada kampanye terselubung dari sana. Jadi sebaiknya Bawaslu lebih mempertajam pandangannya pada figur-figur yang nama-namanya masuk dalam bursa capres dan cawapres yang tengah menduduki jabatan publik yang memanfaatkan fasilitas di kementerian atau instansi yang dipimpinnya untuk kampanye terselubung imbuhnya. Sebelumnya diketahui Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan aturan sosialisasi atau kampanye terkait Pilpres 2024. Dia lantas menyinggung adanya capres yang kerap keliling ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya, kita perlu juga mengkritik ya Ketua Bawaslu yang harusnya paham betul ya dengan tugas dan fungsinya. Jadi tugas dan fungsi Bawaslu itu adalah bukan menjadi pengamat Ketua Bawaslu, tetapi mengeluarkan keputusan atau putusan. Putusan dalam rangka sengketa ya, keputusan dalam rangka pengawasan. Jadi silahkan mereka mengeluarkan keputusan apapun termasuk peraturan, dan setelah mereka keluarkan ya secara kolektif dan kolegial, maka ketua berperan sebagai juru bicara untuk mensosialisasikannya. Itu yang benar. Bukan datang ke kegiatan-kegiatan talk show, debat publik, lalu tiba-tiba mengeluarkan personal opinion dan itu dianggap sebagai suara lembaga, padahal lembaga sama sekali belum pernah membicarakannya atau memutuskannya. Nah, itu yang namanya public ethic, etika pejabat publik yang kadang-kadang dalam banyak kesempatan sering dilanggar ya. Oke. Betul-betul Anies diserang dari segala arah. Anies presiden, Novel Bak Mukmin wakilnya. Proses pimpinan KPU yang dilaporkan ke DKPP gimana kelanjutannya? Udah berbulan-bulan kok belum ada keputusan. Nah, itu juga yang perlu. Nah, kalau itu ya kan. Tapi masalahnya Bawaslu kan tidak mengawasi DKPP. Gitu. Dan itu justru bagian dari DKPP Bawaslu anggotanya, karena kan ada anggota DKPP yang berasal dari Bawaslu ya. Ya, Sobat Era sekalian, itu ya sebagai pembelajaran ya, kita harus memahami mana yang dilarang, mana yang tidak, mana yang sudah masuk tahap berpemilu, mana yang tidak. Jadi kalau Refli Harun ngumpulin massa lalu orang menyebut Refli Harun calon presiden, ya nggak ada urusan sama Bawaslu ya. Jadi saya bisa melakukan apapun. Yang tidak boleh adalah melanggar etika-etika publik atau aturan-aturan publik lainnya. Misalnya mengadakan keramaian tanpa izin kalau seandainya memang harus ada izin ya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam konteks berpemilu saya belum bisa berurusan dengan Bawaslu karena bukan peserta atau belum menjadi peserta pemilu. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.